La in syakartum la azidanakum kan. Kalau kau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang aku pasti berikan, kata Allah akan tambah gitu. akan dilipat gandakan. Tadi saya syukur walaupun perjalanan sampai bocor sekalipun, kok tadi tetap nyampe sini, ini malah dibeliin kok ini sama Pak Gito dua bungkus. Itu Allah memberikan kenikmatan yang berlipat ganda. Melakukan ziarah gitu, karena bener guys, jadi sebuah ketenangan itu tidak bisa diukur dengan uang gitu. Beneran, serius gitu. Dan itu gue udah ngalamin sendiri. Justru sekian banyak teman, ratusan lah mungkin di proyek, bahkan ribuan kalau sama mandor lain. Itu ternyata di saat kita sendirian, apalagi mohon maaf, di saat kita nggak punya uang, kayak kita itu sepi, nggak punya teman. Iya. Bener-bener merasakan kesepian. Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi di vlog Gito Bagio. Guys, kali ini gue mau kedatangan tamu sekaligus saudara. Yang jelas tamu gue kali ini agak bagaimana ya? Ya nanti pokoknya bisa dilihat sendirilah seperti apa. Yang jelas menarik gitu. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi dan membangkitkan semangat teman-teman semua, karena teman gue ini kalau boleh dibilang dia bukan ahli sih ya, lebih tepatnya dia penghobi ziarah gitu. Tapi kalau hobi kok ziarah kayaknya kurang pas ya gitu. Pokoknya dia sukanya tuh ziarah gitu, dan kebetulan gue beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir tuh memang suka ziarah juga. Dan kebetulan ini kan momennya Ramadan, jadi sengaja, dan dia udah janjian kemarin mau main ke rumah ya kan. Jadi gue lagi nunggu beliau gitu. Sebentar lagi mungkin dia datang gitu. Tadi udah janjian sih, udah sampai di depan gitu kan. Dia kelihatannya udah datang nih. Tunggu sebentar, gue cek ke depan ya. Ayo Pak, silahkan masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Nah nih guys, tamu gue yang luar biasa. Nanti kita kenalan ya. Sambil kita kenalan, sambil ngobrol, sambil kita gali, kita cari tahu gitu. Sebenarnya apa sih, nggak tahu kenapa, entah kenapa tuh ketika pertama kali ketemu dengan sebutnya apa ya, Pak Agus ya Pak. Pak Agus ini entah kenapa tuh gue pengen gitu ngenalin dia tuh ke orang. Gue pengen orang banyak tuh kenal sama dia gitu, karena lebih ke sosoknya, ke humble-nya gitu. Dan pada saat gue ziarah itu kebetulan beliau juga yang memimpin gitu. Memang kita minta untuk beliau memimpin doa gitu dan sebagainya, kira-kira seperti itulah gitu. Makanya saya senang Pak, terus terang sampean main ke sini, saya senang gitu, silaturahmi gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah bareng lagi ya. Amin. Sebentar, sambil duduk tak bikinin kopi dulu sebentar. Bentar ya Pak, biar kita ngobrolnya sambil ngerokok boleh? Oh iya. Nah, ini asbaknya. Ini koreknya, koreknya ada ya? Ada. Oke. Bentar lah bikinin kopi. Udah aku siapin sih tadi kopinya sebenarnya. Monggo. Ini aku juga ngopi. Kita siapin dulu ngopi. Kalau ngobrol tuh yang penting kan ngopi. Nah, gini. Aduh, gimana Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kita kayak seru juga ya ziarah itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah lagi ya. Iya. Ke depan, Maaf. Kita sambil ngerokok, sambil ngobrol santai ya guys. Tadi gimana perjalanannya? Katanya bannya sempat bocor. Bocor. Tadi ngelewatin makam yang sebenarnya sakral juga di wilayah sini. Iya guys. Jadi daerah sini tuh ada satu makam juga di daerah Grand Depok City. Ada makam apa namanya makamnya Pak? Kumpi Uban. Kumpi Uban. Saya malah belum pernah ke situ.
nantilah kapan-kapan kita ke situ. Iya. Saya ziarah kejauhan, harusnya yang deket dulu ya. Iya. Oh, ya nantilah kita atur lagi. Oke Pak Agus, gini biar kita ngobrolnya enak sambil santai. Sebenarnya sih kita cuma ngobrol-ngobrol santai, pengen nanya sih sebenarnya gitu. Karena kemarin kan kalau pada saat kita ketemu pertama itu ngobrolnya apa ya, kalau bahasa Jawanya kurang marem lah gitu. Ya kan? Taunya cuman ya udah mimpin doa, udah selesai karena memang kita juga dikejar waktu sampai jam berapa? Sampai jam 3 malam ya? Iya. Kita ziarah di mana itu di makam Pangeran Sake. Pangeran Sake itu di Citerep guys gitu. Oke, Pak Agus silahkan perkenalkan diri dulu deh gitu. Jadi biar teman-teman nanti yang nonton yang lihat tuh tahu juga gitu sosoknya Pak Agus gitu. Silakan Pak. Teman-teman di luaran sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa di lingkungan saya dipanggil Agus ya. Terserah. Nama aslinya siapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Itu panjang. Panjang, oke. Jadi biasa dipanggilnya Agus. Pak Agus ya. Karena orang mungkin banyak yang manggil Mas karena saya asli dari Jawa. Ya. Jadi identik kalau di daerah sini itu kalau dari Jawa dipanggil Mas. Ya. Gitu. Jawa manapun, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya asli dari Jawa Tengah. Ya. Dari Kendal. Kendal ya. Kendal Semarang. Alhamdulillah. Saya suka kalau malam, kalau nggak bisa tidur, suka nongkrong di area lingkungan makam Pangeran Sake. Iya. Dulu awal ceritanya tuh kok bisa jadi suka ziarah tuh awalnya apa Pak? Mungkin ada kejadian apa terjadi sesuatu kondisi yang pada akhirnya wah suka ziarah nih gitu, atau mungkin tengah menghadapi masalah tiba-tiba terus suka ziarah, itu gimana sejarahnya, ceritanya kok bisa jadi suka ziarah gitu? Ya mungkin ada secara kebetulannya juga ya. Kalau awal mula saya merantau dari Jawa ke Jakarta waktu itu. Jakarta itu saya di proyek namanya. Di proyek malah? Proyek, bikin apartemen, bikin mall, perumahan enggak. Proyek gede-gede. Ya. Di situ justru sekian banyak teman, ratusan lah mungkin di proyek, bahkan ribuan kalau sama mandor lain. Itu ternyata di saat kita sendirian, apalagi mohon maaf di saat kita nggak punya uang, kayak kita itu sepi, nggak punya teman. Iya. Bener-bener merasakan kesepian. Nah, kebenaran saya tinggal di daerah sini. Dulu kan saya tuh ini temen sobat di luaran. Saya tinggal tuh di mana ada proyek. Ada proyek di sini. Bikin proyek dapat setahun setengah umpama. Saya tinggal di daerah sini. Ya, okay. Yang dekat dengan proyek. Nanti proyek kelar pulang kampung. Ya. Dapat panggilan lagi dari bos. Kebenaran dulu bos saya juga orang Depok sini. Tinggalnya gitu. Di Depok 2. Ntar kita carilah. Udah almarhum. Udah almarhum. Oke. Nah, lama-lama saya tinggal di daerah sini karena dapat kontrak juga kerja di daerah Citerep. Oke. Salah satu pabrik terbesar. Gitu. Akhirnya saya tinggal di situ sama istri. Ternyata betah sampai sekarang. Alhamdulillah. Singkat cerita, di saat saya sudah merasa cukup gitu ya, hidup di proyek. Saya pengen usaha lagi seperti dulu di kampung. Saya bikin keripik, saya bengek gitu. Iya. Saat seperti itulah saya mulai mampir ke makam-makam. Oke. Mampir ke makam-makam, kadang-kadang nongkrong. Iya. Di situ kok saya semakin asik gitu, menemukan teman-teman yang dari berbagai macam unsur. Iya. Memang banyak yang di makam-makam itu orang yang punya problem. Oke, ya. Jadi kan ini kalau sedikit nasihat, jangan masuk makam setelah punya problem. Lebih baik usaha masih lancar, sekali-kali masuk makam. Itu malah yang Abdul tuh lebih begitu ya. Jangan udah kusut masuk makam. Itu banyak itu. Lebih dari 30%. Otomatis kalau seperti itu kan kita di depan makam doa sama Allah, tapi hati, pikiran itu yang dipikirkan masalahnya terus. Otomatis nggak bisa, kurang khusyuk lah ke Allahnya. Insya Allah seperti itu. Makanya kadang-kadang itu fungsinya pendamping atau pengantar itu seperti itu, karena kita lagi banyak masalah. Kalau kayak kita sekarang ini silaturahim ke beliau, ziarah untuk
mencari keberkahan ya enjoy, hati kita, otak kita nggak rancu dengan masalah. Pak, insya Allah bisa khusyuk. Tapi yang jelas saya setelah keluar masuk makam, saya merasa banyak punya teman yang benar-benar inilah teman. Karena di makam itu seperti orang sholat, mau bupati, mau camat, kalau dia datang belakangan nggak mungkin dapat sop depan. Gitu. Yang belakang ya dapat belakang. Di makam pun kita nggak bisa ngelihat ini orang kaya, ini orang kusut, ini orang diuber utang, nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa nimbrung, bisa ngobrol, enjoy. Berarti kalau boleh aku simpulkan tuh berarti kenapa tiba-tiba suka ziarah gitu sebenarnya nggak ada histori atau latar belakang juga ya, misalnya nggak ada. Kejadian luar biasa gitu, nggak ada, semuanya mengalir aja seperti itu ya. Mengalir seperti biasa, seperti air aja. Cuma mungkin ada kebetulannya karena dulu almarhumah ibu saya itu memang bagian nyari mobil kalau emak-emak atau siapapun di kampungnya pengen ziarah atau rombongan kemana-mana. Jadi ibu saya itu almarhumah itu bagian nyari mobil. Bisa dibilang ketuanya lah gitu. Jadi kemana-mana ziarah. Dan mungkin kecil saya juga udah sering diajak ibu mungkin kemana-mana gitu. Jadi kayaknya kok nyambung gitu. Kok ini jadi ngelanjutin perjalanan almarhumah ibu saya gitu. Jadi gitu guys, jadi Pak Agus ini udah banyak videonya gitu. Nanti kalian saksikan aja gitu di channel YouTube-nya, namanya Jiwa Peziarah gitu. Nanti kalian bisa lihat gitu, dan jangan lupa subscribe untuk membantu juga YouTube-nya beliau gitu. Sebenarnya sih Pak Agus ini kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol di sana. Beliau tuh bikin YouTube pun juga nggak apa istilahnya, hanya buat dokumentasi aja karena memori handphonenya katanya penuh. Ngeblank. Ngeblank malah gitu. Nah terus kan menarik juga sih gitu. Jujur gue sempat lihat gitu kan konten-konten YouTube-nya gitu ya, memang bener-bener sederhana banget sih gitu. Tapi menurut gue menariknya adalah naturalnya sih gitu, yang hampir nggak ada settingan, nggak ada apapun, editing juga seadanya, kira-kira seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua guys, memang beliau itu ziarah itu ya tulus gitu, dan mendokumentasikannya pun juga tulus pakai handphone beliau sendiri gitu. Jadi nggak ada unsur, dia tuh karena dia sendiri sudah merasakan gitu apa sih manfaatnya ziarah gitu. Salah satunya kalau gue pribadi, ziarah pertama kali ziarah itu Pak Agus, aku pernah menemukan suatu kondisi atau kalau boleh dibilang suhu udara yang tidak pernah aku dapatkan di tempat lain. Artinya kalau di kantor kan dingin AC kan, ya dinginnya seperti itu. Terus kalaupun kegerahan ya gerahannya seperti itu. Nah, aku dapetin suhu udara yang menurutku pas sama badanku itu justru di tempat ziarah. Ziarahan. Ya, wallahu alam ya, itu yang aku rasain. Ya udah sampai di situ aja. Kalau kejadian yang lain-lain, mistis dan lain sebagainya, yang seperti orang-orang sangkakan dan sebagainya mungkin ada, tapi jujur aku sendiri belum pernah ngalamin hal seperti itu. Ada bagiannya. Iya, cuman kalau soal suhu tadi, bener-bener yang ngerasa di badan tuh enak, gitu. Situasi dan kondisinya, padahal waktu itu ziarah, waktu itu sama temanku Bang Rai, orang Medan gitu kan. Kita juga sama-sama ziarah baru gitu kan, seneng aja gitu. Beliau pun juga cerita kalau dia nyium wangi, nyium minyak wangi, tapi memang di situ juga ada kan, di depan itu jual-jual minyak wangi itu kan. Nah lucunya itu sampai ke bawah baunya, sampai ke bawah kemana-mana, padahal dia tidak beli minyak wangi itu, pakai pun juga enggak gitu. Itu dia pengalaman beliau gitu. Kalau pengalaman saya ya tadi, suhu badan yang aku rasa tuh kok enak gitu, pas gitu. Padahal itu tengah malam kan di area luar ya, namanya makam kan pasti kan dingin gitu kan. Cuman aku kok kayak nyaman gitu dan senang berlama-lama di situ. Itu sih Pak. Terus lanjut. Nah, dari sekian banyak, udah banyak berarti ya sampean ya Pak Agus ya? Ziarah ke mana-mana sambil dingin. Bisa berkali lipat dari yang saya dokumentasikan. Terutama kan itu tadi keterbatasan pesawat handphone saya. Kalau saya ziarah malam ya bisa dibilang nyaris nggak mungkin saya bisa abadikan di YouTube. Ya, apalagi kalau lagi ngajak tamu kan, yang mungkin minta didampingin. Jadi gini guys, jadi kalian kalau misalnya belum pernah ziarah tapi tertarik untuk ziarah, nanti bisa hubungin Pak Agus gitu.
bisa japri ke channelnya dia atau bisa juga nanti ke saya gitu untuk didampingin sama beliau gitu. Jadi dan mudah-mudahan besok lebih fokus ya Pak. Iya. Nanti kan saya udah bilang nanti biar tim saya Pak yang ngebantu untuk videoin, ya kan. Jadi Pak Agus lebih fokus untuk menuntun apa namanya para peziarah itu para gitu, bagi-bagi yang pengen gitu. Kadang namanya makam kan Pak, dia pengen, cuman kadang ada mungkin rasa takut bahkan asing gitu. Tapi jujur guys, kalau ngalamin sendiri, karena saya kan udah ngalamin sendiri gitu, bagaimana suhu badan itu terasa nyaman seperti itu. Jadi gitu guys ya, kalau besok ada dari kalian yang mau ziarah, entah mau keluarga atau mau individual dan lain sebagainya, yang bingung mau kemana atau butuh tuntunan lah bahasanya ya Pak, gitu bisa ngubungin. Tantangannya juga banyak. Tantangannya banyak ya, bagus ya. Apalagi untuk petualangan ataupun hobi-hobi trail kayak Pak Gito ini. Saya sering kalau ziarah untuk area gunung, sering ketemu orang-orang trail gitu. Oh gitu. Nah ini orang naik turun gunung pakai sarung kan gitu. Nah sebenarnya sarung ini samping ya kalau di Sunda. Kalau di iya guys. Nah. Jadi sorry kelewat. Jadi dandanannya Pak Agus ini emang begini. Nanti kalau ketemu dia di ziarah ya begini, pakai sarung gitu. Pecinya, maaf ya Pak, itunya apa? Pecinya kopiah ini ya ini satu-satunya juga gitu. Biar para leluhur juga ingat. Iya, gitu. Katanya udah sempat ada yang nawar ya Pak Agus. Tapi beliau nggak kasih, bercanda guys gitu. Jadi kalau di Jawa terutama untuk dulu saya masih sekolah di Malang, ini sarung ini kan kata orang sono itu pakaian yang praktis dan isis. Maksudnya itu biar nggak gerah. Sarung, dan ini ciri khas Indonesia sebenarnya. Iya. Aku pernah kan ibadah, alhamdulillah ibadah umroh pernah, dan aku pakai sarung di sana. Orang langsung menyapanya tuh dari Indonesia ya, gitu. Jadi ternyata ya yang pakai sarung itu memang orang Indonesia, gitu guys. Jadi sarung itu sebenarnya ya kalau boleh dibilang ya budaya gitu, dan nyaman kita makainya, dan saya pun nggak sungkan kok pakai di sana gitu, dan orang-orang sana pun udah tahu. Respect gitu, oh ini orang Muslim dari Indonesia, karena kebetulan Muslim Indonesia kan juga banyak gitu. Dan lagi tuh Pak Gito, uniknya orang peziarah itu ya, mungkin nggak cuma saya, mungkin yang lainnya. Uniknya orang ziarah itu rasa takut itu hilang, bukan takut masalah hantu ya, ya betul. Takut yang lain. Kadang saya sering kan nempuh jalur gunung di daerah Sukamakmur ataupun daerah pinggiran-pinggiran Bogor. Kita naik gunung, turun gunung, kadang-kadang pulang tengah malam. Kita nggak kepikiran ada begal. Nggak kepikiran saat kita mendaki gunung, rumput tinggi-tinggi, kita injek-injek. Nggak kepikiran bakal ada ular, babi. Nggak kepikiran. Kalau udah nyampe rumah kadang baru, kok saya bisa ya nyampe gunung itu? Sana. Iya betul. Subhanallah, itu kalau sudah digerakkan sama Allah, semuanya akan terjadi. Bahkan itu yang sering dialami orang-orang juga, teman-teman yang lain pasti. Kita udah keluar masuk makam itu, nyaman itu kita dapat. Iya, betul. Itu yang saya rasain sih gitu. Tapi Pak Agus, aku agak nanya spesifik nih tentang ziarah itu. Sebenarnya kan ada tuh ya beberapa orang gitu ya, udah bukan jadi rahasia umum. Memang ada beberapa orang itu meminta sesuatu gitu, petunjuk gitu. Entah mungkin dia kalau soal rezeki, mungkin supaya rezekinya dilancarkan. Kalau dia misalnya punya penyakit, bisa diangkat penyakitnya gitu. Sebenarnya pengalaman Pak Agus sendiri gimana sih Pak itu korelasinya gitu antara ziarah dan permohonan itu sebenarnya gimana filsafahnya? Ada di situ. Bahkan saya sendiri banyak juga ya dimintain bantuan tetangga ataupun teman-teman yang lebih jauh. Rata-rata untuk urusan sakit ya. Sakit itu. Dan karena saya naik turun gunung sering mendapatkan ataupun ketemu dengan curug yang jelas itu airnya juga pasti masih bagus. Juga sumur-sumur keramat yang dulu mungkin di situ ada doa para wali kan gitu. Jadi saya sering pakai media itu. Itu ada, dan kita asalkan mohon maaf nih teman-teman yang masih pemula ataupun masih baru mau mencoba gitu. Jangan sampai salah ucap atau salah minta. Yang penting intinya hanya kepada Allah. Kita merujuknya, sahabat aja berdoa kepada Allah, itu bersandar kepada nama besar Rasulullah. Dan kita, orang begajulan begini, khususnya saya, kalau minta sama Allah kan, ente mah puasa aja kan. Iya diterima. Nah, kita itu pakai tameng, ya tamengnya itu wali-wali itu, ya Allah, dengan karomah para wali. Tetap kita mintanya pada Allah,
Tapi kita pakai tameng atau perantara para wali-wali yang sudah banyak berjasa. Iya betul. Karena di keyakinan saya sendiri yang saya percaya ya, kebetulan kan saya juga Muslim gitu. Banyak juga orang yang karena di Arab sendiri itu berdoa di makam itu katanya kan apa namanya dilarang, di makam Rasulullah pun juga dilarang gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu semua, yaitu kembali ke kita masing-masing gitu. Salah satu contohnya ketika Rasulullah dikejar-kejar sama tentara Quraisy, kan dia ke gua. Iya. Dia menenangkan diri di situ. Apa namanya? Ini tidak menjadikan sebuah kesimpulan. Saya hanya bercerita. Silahkan disimpulkan masing-masing seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi kadang kalau orang kusut itu ya mungkin butuh ketenangan sih kali lebih tepatnya ya Pak gitu. Tenang supaya dia bisa berdoa atau bisa bermunajat dan lain sebagainya. Kadang-kadang butuh situasi dan kondisi yang tenang gitu kan. Itu tergantung ke pribadi masing-masing. Terus yang kedua kan ziarah itu juga mengingatkan kita kepada kematian gitu, karena pada akhirnya semua kita akan kembali kan gitu, akan mengalami yang namanya kematian gitu. Nah, kalau soal yang tadi ngangkat penyakit-penyakit itu Pak gitu, kalau dari saya, perspektif saya, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu ya? Mungkin bisa dikoreksi nanti kalau ini. Karena di Arab sendiri itu ada air yang memang ya bisa berpetuah, katakanlah kayak sumur Zam-Zam lah gitu kan. Dan bahkan tanah haram sendiri itu debunya itu dulu dicari-cari sama orang dari Persia, dari mana gitu, hanya mau nyari debunya aja gitu. Tanah haram itu saking itu karohmahnya lokasi tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kembali mungkin nanti ada nih netizen yang bilang kan ya itu kan di Arab, ini kan beda. Ya silahkan, itu kembali ke pribadi masing-masing gitu. Kalau keyakinan bisa dibilang kita menimbang dari keimanan. Penyakit itu kan yang memberikan Allah. Kalau masalah kita mungkin batuk minum pil A bisa sembuh, mules bisa minum pil B sembuh. Tapi kan bukan pil yang menyembuhkan. Betul. Tapi Allah. Makanya kita kalau mendoakan orang sakit, memohon kepada Allah obat. Allah memberikan kesembuhan dengan perantara mungkin air yang sudah dibawa ziarah. Ya Allah, masukkan obat dalam air ini ataupun air ini jadikan obat untuk yang sakit ini supaya Allah sembuhkan. Betul. Kan intinya begitu. Jadi bukan makam yang menyembuhkan, tapi semata-mata hanya dari Allah. Ya seperti contoh dulu mungkin digali para ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang di luaran sana, mungkin santri juga pernah bahkan sering mendengarkan bagaimana saat Nabi Musa sakit gigi dan Allah memberikan obat, menunjukkan sebuah daun. Tapi setelah kedua kalinya Nabi Musa sakit lagi, tanpa menyebut Allah langsung ambil daun tersebut ditempelkan, ternyata malah lebih sakit. Akhirnya Allah menegur, yang menyembuhkan bukan daun tapi aku. Tapi kalau kamu kemarin itu kan ingat aku, makanya aku tunjukkan dengan perantara seperti itu. Ya seperti itu, kita kalau cuma mengadakan doa terus kok belagu banget sih seolah-olah kan gitu. Kok itu yakin banget doa itu nembus gitu. Tapi kalau kita hanya mengadakan obat tanpa doa, kok sombong banget itu nggak mengakui adanya Allah. Ya kira-kira seperti itu guys. Jadi korelasinya seperti itu kalau ditanya korelasi gitu. Sebenarnya kan saya sendiri kalau boleh dibilang hidup di tengah-tengah teknologi ya background saya kan IT kan gitu. Bagaimana yang menggerakkan komputer, mengoperasikan komputer dari jarak jauh dan sebagainya. Kadang hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana saya juga ngalamin sendiri. Kalau kita berbicara fakta sejarah jelas Rasulullah ketika mau diracunin sama tentara Quraisy itu Rasulullah itu kan biasa kalau habis sholat terus ke sebuah kayak danau gitu Pak, kayak bukan danau sih, kayak mata air gitu, dia selalu cuci muka di situ, terus minum dari situ juga. Itu dikasih racun tuh guys sama tentara Quraisy gitu. Tiba-tiba malaikat kasih tahu Rasulullah, akhirnya dikasih tahu Rasulullah terus didoain. Akhirnya jadi netral lagi, bahkan itu bisa jadi obat. Wallahu alam. Silahkan kalian simpulkan sendiri. Tapi itu faktanya seperti itu. Gitu sih. Betul nggak Pak gitu ya? Kira-kira seperti itulah. Kita di sini tidak membenarkan atau tidak menyalahkan. Silahkan kesimpulan ke netizen masing-masing. Kalian nanti bisa komen dan lain sebagainya, atau mungkin mau ikutan ziarah bareng juga. Ayo gitu. Kalau pas ke gunung pakai trail, kita bikin tim baru, trail sarungan. Nah, terus gini Pak, lanjut.
Sambil diminum dulu. Iya, Ini iya. kopinya biar kita. Ini kan kebetulan kan 10 malam terakhir gitu kan. Enak juga gitu bahas-bahas gini pas kebetulannya juga bulan Iya. suci Ramadan. Jadi memang sengaja didatengin malam supaya bisa sambil ngopi kan. Iya. Gitu. Terus Pak, dari sekian banyak yang sudah sampai lakuin nih ziarah, pengalaman apa nih Pak yang paling berkesan gitu menurut sampean gitu? Apa tuh? Asik ya sebenarnya, asik. Yang Pernah nggak yang Pak kita ngalamin jalani. misalnya kayak ada benda pusaka atau benda apa gitu yang ditemukan pada saat ziarah mungkin? Ada, ya? bahkan sering ya. Kalau kita kadang-kadang, apalagi yang sudah terbiasa ziarah ya, ataupun bahkan yang punya indera keenam, pasti itu kadang-kadang kita lagi doa merem, kita khusyuk, sudah ada bayangan. Kok muncul seperti ini, benda ini. Bahkan kadang-kadang ada yang nyata langsung geletak gitu. gitu. Tapi ya itu tadi, kita kembalikan kepada diri kita. Kalau emang masing-masing. sesuatu itu pasti ada manfaat, juga ada efek samping gitu. Kalau kita nggak hobi di situ ya kita nggak usah ngopenin lah gitu. Iya. Daripada nanti bisa menggoyahkan keimanan. Iya. Tapi yang jelas perjalanan ziarah itu suka dukanya banyak, keasikannya lebih banyak. Iya. Kita naik gunung, kadang-kadang ada orang bilang, ini gunung ini mitosnya begini-begini. Ternyata kita kadang-kadang, alah, ngedabrus. Ternyata kita jalanin, iya ternyata. Waduh, gunung ini kok nggak nyampe-nyampe gitu. Padahal kita lihat pendek. Tapi kok kaki itu bener-bener kayak melebihi ribuan meter naiknya, nggak nyampe-nyampe, udah lemes. Bahkan ada yang muntah-muntah pas sampai pingsan. Di daerah sini kan Babakan Madang, ada gunung yang bener-bener sakral, yang orang kadang-kadang punya ilmu hitam ataupun yang disebut pengasian ataupun apa, kadang-kadang nggak nyampe ke makam yang dituju, yang di puncak gunung, di tengah-tengah sudah muntah, sudah pingsan. Banyak kejadian seperti itu. Berarti memang tergantung niat masing-masing juga ya Pak. Bisa jadi dimudahkan, bisa juga mungkin dikasih cobaan gitu. Tergantung kita seberapa kuat aja kan. Iya, gitu, yang jelas kan kita gitu. Hidup ini berdampingan dengan yang gaib. Betul. Biar bagaimanapun kita pun harus mengimani yang gaib. Iya, Dan memang ada dimensinya masing-masing kan gitu. Gitu. Cuman kan kita kembali lagi guys bahwasanya manusia itu kan derajatnya lebih tinggi kan dibandingkan makhluk-makhluk seperti itu. Kita kembalikan seperti itu. Tapi bukan berarti kita sok-sokan juga sama mereka gitu. Karena itu kan tempatnya mereka. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, lanjut guys. Jadi Pak Agus kalau boleh tahu, terus sekarang kegiatannya apa? Hari-hari gitu? Belum sih. Belum ada. Sementara ini tadinya yang lepas dari proyek bikin keripik karena ada COVID itu ya. Oh gitu. Harga bahan baku naik, toko-toko banyak nutup, berhenti. Semakin kental ziarahnya jadinya. Iya. Jadi bisa dibilang ya kegiatannya ziarah. Iya. Kadang aku suka ngiri loh. Maksudnya sampai tuh kayaknya sama hiruk pikuk dunia tuh kayak nggak terlalu apa ya? Kayaknya tenang aja gitu bawaannya, ya kan? Tapi bener, ada yang bilang tuh Sujiwo Tejo tuh pernah bilang, kalau kamu tidak percaya besok makan, itu sama aja kamu menghina Tuhan. Itu kadang menyentuh juga itu. Kata-katanya kan aku bilang, oh iya. Dan saya juga pernah ngalamin hal seperti itu sebenarnya. Yang nggak tahu besok mau ongkos kerja aja nggak ada uang, anak-anak mau sekolah bagaimana, ya tiba-tiba alhamdulillah ada aja. Itu buktinya. Kira-kira seperti itu. Iya. Makanya kalau apa resepnya supaya bisa tenang gitu. Apalagi kan sekarang dunianya serba gemerlap dan lain sebagainya gitu. Gimana ngatasinnya? Kalau ini perbedaan dua sisi. Untuk orang yang senang kuburan bisa dibilang ya. Ini beda sama orang yang mencari duniawi. Artinya apa? Orang mencari duniawi yang hanya duniawi ini ya, tidak ada syukurnya umpama. Itu kemiskinan itu sangat membuat dia menderita. Penderitaan itu saat orang miskin nggak punya uang, katanya. Tapi untuk orang-orang kayak saya yang hanya begini itu kemiskinan itu penuh kenikmatan. Iya.
Saya nggak miskin, saya bisa bernafas. Ini kalau bernafas ini kalau beli di oksigen di rumah sakit udah puluhan juta. Bener. Oke lah, saya apa adanya lah, saya kaya gitu ya, apapun punya gitu, bersyukur gitu. Ya contoh ibarat kata kita pasrah kepada Allah dengan usaha juga, tapi mungkin usaha belum ketemu. Intinya saya bilang miskin itu mungkin saya jauh di bawah teman-teman yang lain. Betul. Apalagi Pak Gito gitu ya. Yang bisa bikin tenang apa? Kalau saya tuh pengen mobil Fortuner gitu kan nggak mungkin. Gitu, makanya saya nggak pengen. Umpama motornya saya pengen kredit motor Beat. Nah, saya nggak punya pekerjaan. Malaysia nggak di ACC. Gitu. Artinya apa? Jadinya karena saya itu nggak di ACC, saya nggak punya hutang karena saya itu jadi lebih tenang, orang nggak mampu, akhirnya tenang, iya, betul. nggak kedesak. Intinya satu kuncinya itu kita bersyukur, kita mohon sama Allah selalu diberikan kesehatan, jasmani rohani. Kalau kita sehat, kita makan pakai sambel, tanpa kita berpikir besok dapat ketemu apa, itu kalau lidah kita nggak sariawan nikmat, bro. Nikmat, betul. Tapi sekaya apapun makan di restoran, bahkan pakai apa itu dagingnya daging onta beranak sekalipun kalau lagi sakit gigi ataupun sariawan mana ada nikmatnya. Sehat tuh penting, paling penting berarti sehat itu. Dan mensyukuri atas nikmat Allah. Sekecil apapun kita syukuri gitu, karena ya kata Ustadz saya itu Kang Hasan tuh yang baru datang itu laing syakartum la ajidanakum. Kalau kau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang aku pasti berikan, kata Allah akan tambah gitu. Akan dilipat gandakan. Tadi saya syukur walaupun perjalanan sampai bocor sekalipun, syukur tadi tetap nyampe sini. Ini malah dibeliin rokok ini sama Pak Gito 2 bungkus. Itu Allah memberikan kenikmatan yang berlipat ganda. Saya juga seneng Pak Agus sampai main ke sini tuh bener-bener yang ya mudah-mudahan nanti pada saat misalnya kalau nanti obrolan kita ini kita posting, teman-teman di sana tergerak gitu untuk melakukan ziarah gitu, karena bener guys, jadi sebuah ketenangan itu tidak bisa diukur dengan uang gitu, beneran serius gitu, dan itu gue udah ngalamin sendiri gitu. Kalau soal kerja ya kita juga kerja kan, sampean juga kerja gitu, dan kerja itu kan sebenarnya apa aja sih gitu kan, yang penting kerja halal. Iya, penting halal gitu. Kerja itu kan bukan soal hina atau tidak hina kan gitu. Kerja itu kan yang penting kita bekerja dan berguna gitu buat orang lain gitu. Yang mempekerjakan kita gitu. Mungkin kalau lebih tepatnya sih lebih halal dan haram. Mungkin gitu. Maksud saya hasilnya gitu kan. Yang membedakan tuh itu pekerjaan guys gitu. Tapi kalau kerja tuh semua kerja sama aja gitu. Kalau soal kebutuhan ya tergantung kita masing-masing kan gitu. Jangan kalian punya duit 10.000 mikirnya 100 ya. Bubar kan gitu ya Pak. Kira-kira seperti itu sih guys. Terus gini Pak, buat teman-teman nanti mungkin yang berminat untuk ziarah gitu kan. Sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ketika ziarah tuh? Hal apa gitu yang biasanya mungkin bahasanya atau mungkin ritual kalau ada gitu, atau mungkin apa biasa yang betul-betul disiapkan? Nggak ada. Ziarah itu nggak ada persiapan. Hanya intinya satu, ziarah itu kalau bagi yang sudah berkeluarga, istri ngizinin. Oh oke. Ya, karena ziarah itu sunnah. Sebab kalau terus terang kalau udah kepincut sama ngerasain nikmatnya ziarah, mohon maaf, bisa agak nomor 2 istri itu. Bisa pindah di sana nongkrong. Tidur di rumah sama istri, sama tidur di mana? Lebih nyaman di sana. Itu nikmat di mana? Makanya ziarah bagus, tapi jangan terlalu. Karena apa? Allah pun sudah menyuruh, yaitu bahkan yang wajib itu menjaga istri. Betul. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau dijabarkan panjang, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Loh, apa hubungannya sama ziarah? Lah kamu tinggal ziarah tiap malam, binimu kedinginan, ketakutan, masang gas gak bisa. Akhirnya minta tolong tetangganya salah juga gitu jadinya. Lama-lama lirik-lirikan. Kamu ziarah, binimu diziarahin orang. Gitu. Jadi perjalanan kamu ziarah yang nguber kesunahan menjadikan malapetaka di rumah tangga. Akhirnya jadi kalau orang buat yang sudah punya pasangan, punya istri, alangkah baiknya minta izin dengan pasangannya gitu. Kalau itu
waktunya tuh bagus malam atau siang? Kalau itu mah waktu mah bebas. Bebas ya. Karena kan ada ulama bilang apa yang kamu baca di pemakaman itu yang akan bisa menghadirkan sohibul makom. Pada sohibul makom kalau emang ada di situ ya hadir terus. Memang kemana-mana. Iya. Orang udah kan memang dimensinya ada. Iya. Cuma kalau toh orang kenapa sih kok lebih hobi malam kan gitu ya? Ya hobi malam satu sudah bukan jam kerja. Iya. Kedua ketenangan pasti ada. Betul. Apalagi sudah jam-jam segini di atas jam 12. Walaupun makam di perkotaan kayak Mbah Sake gitu ya, itu udah nggak ada lalu lalang mobil. Iya. Jadi tenang kita. Gitu. Tapi kalau kita mau naik gunung, ya kalau ditempuh malam ya repot juga. Iya. Sama jalannya gelap, kadang-kadang ada ular kita nggak kelihatan ya gitu. Jadi lihat situasi juga kondisinya gitu. Ya, tapi jadi menarik guys. Jadi ziarah itu menarik gitu. Sebenarnya banyak orang-orang itu yang punya uang lebih atau rezeki lebih. Terus mereka kalau sampean bilang pengen punya Fortuner, mungkin untuk punya kendaraan yang cukup, mereka setiap bulan atau mungkin setiap minggu berlibur ya, entah biasanya ke puncak atau kemana lah tempat-tempat yang membuat mereka jadi seneng gitu. Sebenarnya mereka cari itu ketenangan. Tenangan. Percaya nggak? Ketenangan. Dan bedanya ziarah dengan liburan-liburan seperti itu, ketika teman-teman berada di tempat liburan itu oke, having fun gitu, seneng gitu. Tapi balik lagi kusut lagi. Iya. Nah, silahkan teman-teman bedain antara liburan dengan ziarah gitu. Kalian harus buktikan sendiri gitu. Bagaimana caranya, bingung kemana segala macam, Pak Agus selalu terbuka untuk dampingin kalian gitu. Dan yang kita ziarah itu kan bukan semata-mata kita datang ke sana, tapi kita tuh sudah kagum duluan sebenarnya sama sosok. Misalnya kita ke makam Pangeran Sake. Kalau teman-teman baca tuh autobiografinya dia, siapa sih dan sebagainya gitu. Pasti kalian akan bener-bener yang membayangkan, wah kalau sosok itu ada gitu dan lain sebagainya, itu akan luar biasa gitu. Artinya dimensi dan suhu udara di tempat area tersebut itu sudah berasa, mungkin karena karomahnya kali ya. Iya. Ya Pak Agus ya. Dan jadi awali kalau yang belum pernah, kalau pengen nyoba, mungkin gimana, saya mau nyoba dah. Silakan, nggak apa-apa, orang ibadah coba-coba nggak apa-apa gitu. Orang-orang beli kue aja boleh ngicipin gitu. Nah, utamakan dulu kalau bagi keluarga ataupun yang orang tua yang sudah wafat, kita utamakan dulu orang tua. Kadang-kadang suka ada netizen, yang penting gini-gini ya. Nah, itu kadang mereka itu kita ngupload makam wali Mama. Wah, makam orang tuanya aja nggak pernah gitu. Padahal dia nggak pernah lihat kita kan, karena aja kagak. Sebelum ke situ kita juga udah ke orang tua kan gitu. Ibarat kata, kalau yang jauh mungkin dengan kalau teori saya, kalau saya orang Jawa Tengah, saya hidup di sini. Apa ya mungkin saya mau ziarah ke Kumpi Uban kok harus pulang dulu ke Semarang kan gitu. Iya, betul. Kan kita bisa bawa nama beliau di Fatihah, kita Fatihain sebelum kita sebut nama wali yang kita ziarah. Betul. Itu. Bagaimana kita, yang penting Islam itu nggak ada yang repot, nggak ada yang susah. Ya kadang kitanya sendiri yang bikin repot sebenarnya kan. Itu. Sebenarnya mudah-mudah aja kan, tadi kan sudah dijawab juga kan, tadi sempat saya kasih argumen kan tentang jarak, kenapa sih harus ke tempat yang kayak gitu, atau kenapa sih harus ke tempat seperti ini gitu ya. Rasulullah sendiri kan yang tadi seperti saya bilang, ketika dikejar-kejar tentara Quraisy dia ke gua gitu untuk menenangkan diri di sana dan lain sebagainya, berlindung gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau soal tadi mengangkat penyakit kayak air dan lain sebagainya, ya memang fakta sejarahnya seperti itu ada. Intinya emang kesembuhan itu dari Allah. Dari Allah, intinya begitu. Cuman medianya atau ditunjuk kemana. Perantaranya apa aja, mau pakai pil, mau pakai kapsul, mau pakai batu. Nanti kan ke depan kan kita bakalan mau ada ya Pak Agus ya. Jadi ada waktu yang rutin mungkin dalam setiap bulan. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan gabung jalan sama kita ziarah, silahkan gitu. Silakan. Nanti bisa japri atau bisa komen di bawah, bisa ngubungin nanti misalnya nomor handphonenya Pak Agus untuk channel YouTube-nya, dia Jiwa Peziarah gitu. Jadi nanti kita bisa sama-sama teman-teman gitu. Satu, silaturahmi. Yang kedua, ya pasti kan menambah teman. Menambah teman tanda kutip yang baik gitu. Karena gini Pak Agus.
Jadi saya pernah juga dapat nasihat gitu dari yang saya anggap orang ya dituakan lah gitu. Dia bilang katanya permasalahan dunia ini tidak serta-merta urusan teknis gitu. Kalau urusan teknis tuh misalnya kalau saya kan di IT ya kan, komputer kalau ininya rusak ya harus begini, itu teknis gitu. Atau misalnya kalau marketing kok jualan nggak laku-laku dan lain sebagainya, padahal sebenarnya dandanan juga udah oke, barang yang dijual juga oke, tapi nggak laku. Itu urusan teknis gitu. Silahkan urusan teknis diselesaikan dengan teknis. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang orang-orang itu nggak paham atau tidak coba mencari tahu gitu. Di situ ada urusan non teknis gitu. Ya, urusan non teknis itu salah satunya itu gitu. Kalau saya gitu, akhirnya saya renungin, oh ya benar juga gitu. Karena kan seperti yang tadi dibilang, ya kalau besok kita percaya nggak makan aja itu udah sama aja menghina Tuhan kan, seperti itu kan. Artinya di situ memang ada urusan non teknis yang masih dirahasiakan mungkin sama Allah, ya kan? Yang kita sendiri nggak tahu gitu. Jadi kuncinya artinya ada permasalahan dunia ini yang memang kita nggak tahu urusan non teknis gitu. Kalau teknis mah semua orang bisa, nggak tahu juga bisa belajar gitu. Gitu sih guys, mudah-mudahan obrolan gua sama Pak Agus ini bisa memotivasi kalian gitu, setidaknya ya menenangkan diri kalian lah gitu. Kadang urusan itu kalau udah kusut ke sana mentok, kesini mentok, kita paksain malah makin kusut gitu. Yeah. Jadi mendingan kita ziarah, mendoakan orang-orang yang berjuang dulu berpengaruh dan sebagainya yang milik aroma. Mudah-mudahan kita juga termotivasi karena kan memang baik-baik aja kan. Artinya ya kita mendoakan seseorang itu baik gitu. Seperti itu guys gitu. Itu sih Pak Agus. Makasih Pak Agus udah datang ke sini. Jadi sekilas tentang Pak Agus itu seperti itu. Kalau dibilang dia punya ilmu kanuragan dan lain sebagainya sampai saat ini, jujur saya juga belum lihat. Tapi kalau dia baik mendampingi orang yang mau berziarah itu dia luar biasa. Kalau bahasa gaulnya itu totalitas. Ya gitu. Kalau seandainya ada yang teman-teman di luar sana ke Citerep, mampir ke Mbah Sake, mungkin nama Agus itu banyak, apalagi Jawa itu ya banyak Agus, juga Agus. Agus yang ini tuh Agus Gembel. Agus Gembel. Jadi kalau nyari Agus mana? Agus Gembel. Unik kan guys, orang-orang pada nggak mau dibilang Gembel, loh dia bangga loh dibilang Agus Gembel. Tapi guys, bercanda sih gitu. Artinya kita di sini bukan bermaksud meninggikan atau merendahkan seseorang, nggak sama sekali gitu. Kita tujuannya baik. Cari teman ya Pak Agus, mudah-mudahan nanti dengan anggap aja ini kan perkenalan ya kan, perkenalan dengan teman-teman dan para netizen di sana gitu yang pengen deh nyobain ya misalnya kan gitu, atau bingung cara mulainya gitu. Terus kalau tadi kan kadang kan ini buat teman-teman juga netizen kan, kalau yang mau ziarah itu ada nggak sih yang butuh disiapin ketika masuk ke pemakaman itu, gitu, adabnya bahasanya itu seperti apa gitu, yang general gitu biasanya, kalau supaya nggak salah-salah. Iya, saya simpel ya. Satu lah, kita anggap aja itu yang di situ itu orang di atas kita. Ada orang yang masih hidup dan beliau derajatnya baik apapun itu lebih dari kita. Artinya apa? Kita berarti harus sopan. Kan gitu. Iya. Sopan itu dalam tingkah laku, dalam omongan juga nggak boleh sembrono, sombral kalau gitu. bahasa Apalagi Jawa itu makam-makam di gunung ya, kita mau menaik gunung aja itu harus sopan. Bahkan orang-orang tertentu ya, mohon maaf kalau saya, adalah di mana-mana tempat, apalagi khususnya gunung, itu kita ada salam perdamaian untuk makhluk apapun yang ada di situ. Insya Allah akan menjaga diri kita, keselamatan kita, dan kita yaitu tadi, kita sopan, kita punya adab, dan pakaian kita juga kalau di makam ya yang jelas yang menutup aurat, kan gitu. Nggak perlu yang baru atau nggak perlu yang enggak. Itu mah kita dulu waktu masih kecil lebaran begini harus baru. Atau ada mungkin mandi dulu atau mungkin berwudu mungkin. Nah itu lebih bagus. Oh, lebih bagus. Namanya orang ibadah itu lebih bagusnya dengan keadaan suci gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tanpa wudu pun
tidak dilarang untuk ziarah, kan gitu. Ya karena kalau kita pas ke gunung yang di mana nggak ada air, bagaimana kita mau wudhu kan gitu. Betul. Jadi betul. itu lebih baik. Iya. Dan yang paling penting itu ziarah itu adalah mengingatkan kita pada kematian, guys, gitu. Kalau kalian lihat kita padahal hanya sebuah makam, orangnya pun sudah meninggal. Kok bisa gitu ya orang berbondong-bondong ke situ, itu karena karomah, guys, gitu. Karena memang orang itu baik gitu. Jadi kalian kan pesannya itu kan yang bisa diambil adalah ya berbuat baiklah gitu selama kalian masih hidup gitu. Suatu saat ketika kamu meninggal ya biar dikenang. Aku juga rusak-rusak gini pengen juga Pak aku dikenang nanti gitu kan. Kalau meninggal gitu mudah-mudahan kan itu pengen juga sekilas, gitu. Kalau disejarahkan gitu. Bagaimana perjalanan ataupun suka duka atau bahkan manfaat dari ziarah, wah itu panjang. Bisa berjam-jam. Lain waktu biar diundang lagi. Biar diundang lagi. Siap. Jadi poinnya satu ketenangan, yang kedua mengingatkan kita pada kematian, ya kan? Hikmahnya itu, guys, gitu. Oke, itu aja Pak Agus. Namanya obrolan yang luar biasa. Kita sambil nunggu Sambil nunggu sahur. Sambil sekarang udah jam 2 malam, guys. Nanti sebentar lagi kita nunggu Nunggu waktu sahur. Nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lain dan bertukar pikiran. Terus bagi kalian yang pengen ada pertanyaan tentang ziarah atau apapun yang terkait dengan ziarah, sebenarnya ada unsur wisatanya juga ya Pak Agus ya? Oh banyak. Sebenarnya ada unsur wisatanya gitu, guys. Sebenarnya kayak kita kemarin sempat di makam Mbah Sake itu kan, Pangeran Sake itu ada makam yang masih batunya itu batu bener-bener zaman kerajaan apa itu Pak? Mataram. Kerajaan Mataram itu masih ada ya, batunya masih ada gitu. Bayangkan itu seusia itu, guys, gitu. Masih ada di sana gitu. Jadi kebayanglah kehidupan pada saat itu. Kalau di area sini sendiri daerah Bogor dan sekitarnya ini, kalau makam yang paling tua itu siapa ya Pak? Wah kita nggak tahu ya. Belum paham ya masalah yang paling tua. Yang jelas banyak banget dan istimewa lah. Istimewa ya. Itu baru makam kan Pak. Belum nanti mata air. Iya. Terus apalagi namanya ya pokoknya tempat-tempat yang menurut kita itu pernah disinggahi oleh orang-orang yang berpengaruh tadi gitu. Orang-orang yang punya karomah seperti itu. Oke Pak Agus, itu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan dan senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ziarah, ya kan? Dan terus diberikan kesehatan dan terus bisa memotivasi teman-teman juga yang pengen berziarah. Itu aja, guys. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.